wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Gusmita, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang lagi melaksanakan PPL 1 tentang metode penelitian berbasis masalah atau problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelum belajar kita biasakan berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin doanya, Diki. Bersiap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Baiklah, untuk pagi ini Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama itu menjelaskan hukum pewarisan dalam Islam, dua menjelaskan ketentuan hukum waris dalam Islam, dan yang ketiga mengidentifikasi golongan ahli waris, yang keempat mengklasifikasi pembagian ahli waris. Nah, materi kita pada pagi hari itu ini adalah tentang ketentuan hukum waris dalam Islam. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang harta waris? Siapa yang bisa menjawab? Beri tangan. Apa itu harta waris? Ya, Nasya, apa itu harta waris? Harta yang diberikan kepada harta orang yang sudah meninggal yang diberikan kepada ahli warisnya. Nah, harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Ini dia pengertian harta warisan. Coba baca, Fitri. Harta warisan adalah harta benda yang ditinggalkan orang yang meninggal dan telah menjadi hak mutlak para ahli warisnya untuk dibagikan kepada mereka. Iya. Adapun ketentuan pembagian harta warisan ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 7, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan dari perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi ketentuan hukum waris ini sudah ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Nah, lalu siapa saja yang menjadi ahli waris? Nih, ahli waris itu ada 25 orang. Dari pihak laki-laki ada 15 orang dan dari pihak perempuan ada 10 orang. Ini diantaranya 15 dari pihak laki-laki itu ada anak laki-laki, bapak, suami, cucu laki-laki, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara, anak laki-laki saudara seayah, saudara laki-laki yang sekandung, saudara laki-laki yang sebapak, sepupu laki-laki sekandung, sepupu seayah laki-laki paman, dan laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya atau budak. Lalu yang dari pihak perempuan 10 orang itu, coba bacakan Apis. Yang pertama itu adalah anak perempuan, kedua cucu perempuan dari garis laki-laki, tiga ibu istri, 4 saudara perempuan sekandung, 5 nenek dari garis ibu, 6 nenek dari garis bapak, 7 saudara perempuan sebapak, 9 saudara perempuan ibu, dan yang terakhir perempuan yang memerdekakan hamba sahaya atau budak. Ya, ada 10 golongan ahli waris dari pihak perempuan. Nah, selanjutnya pembagian ahli waris dan perolehan haknya. Ada 2 pembagian ahli waris itu. Yang pertama itu disebut dengan zawil furud dan yang kedua itu asabah. Zawil furud itu adalah para ahli waris yang
sisa dari golongan zawil furud. Nanti kalau golongan dari zawil furud itu ada bersisa, itulah sisanya akan dibagikan kepada asabah. Sampai di sini ada anak-anak itu paham? Lalu ketentuan pembagian warisan. Nah, disinilah kita jelaskan bagian setengah itu siapa saja, bagian seperempat, bagian seperdelapan. Bagian setengah itu ada 5 orang. Coba baca Fitri, siapa saja? Anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, suami jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak. Nah, iya, itulah bagian setengahnya. Bagian seperempat, coba Fitri. Bagian seperempat ada siapa saja? Pertama, suami jika istri mempunyai anak. Kedua, istri jika suami yang meninggal tidak punya anak. Iya, bagian seperempat. Lalu bagian seperdelapan, Adit, siapa saja bagian seperdelapannya? Ada istri jika suami mempunyai anak. Ya, bagian seperdelapan ini cuma ada satu, yaitu untuk istri jika suami mempunyai anak. Lalu yang selanjutnya, bagian 2/3. Kalau baca Asep, siapa saja bagian 2/3? Yang pertama ada 2 anak perempuan atau lebih. Yang kedua 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Yang ketiga 2 saudara perempuan sekandung atau lebih. Yang keempat 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak saudara perempuan sekandung. Nah, itulah bagian 2/3. Lalu bagian 1/3 Diki, coba bacakan. Yang pertama ibu jika mewarisi tidak mempunyai anak atau saudara perempuan. Yang kedua 2 orang saudara perempuan lebih jika meninggal tidak punya orang tua. Nah, di sini kan bagian 1/3, ibu juga dapat bagian 1/3. Tadi ibu juga dapat bagian 1/3. Lalu yang selanjutnya itu bagian 1/6. Bacakan Intan bagian 1/6. Yang pertama ibu jika bersama anak Ya, lanjut. laki-laki, 2 ayah jika bersama anak cucu anak laki-laki. Yang ketiga kakek jika bersama anak cucu sedangkan ayahnya tidak ada. Lanjut yang keempat. Yang keempat nenek jika tidak ada ibu. Yang kelima. Yang kelima saudara seibu jika tidak ada anak cucu ayah kakek. Nah, yang keenam. Yang keenam saudara perempuan seayah seorang atau lebih. Yang ketujuh. Yang ketujuh cucu perempuan dari anak laki-laki seorang atau lebih. Nah, itulah bagian 1/6 ada 7 orang. Tadi di bagian 1/3 juga ada ibu dan di bagian 1/6 juga ada ibu. Apa bedanya di sini? Kalau di bagian 1/3 itu ibu jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak atau saudara perempuan, makanya ibu dapat 1/3. Sedangkan yang dapat 1/6 ibu itu jika ibu itu tinggal bersama anak atau cucu dari anak laki-lakinya yang sudah meninggal itu. Itulah beda ibu 1/6 dan ibu 1/3. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, tugasnya sekarang itu tolong kalian cari sebuah kasus tentang pembagian harta warisan. Dari kasus tersebut kalian akan mencari ini. Nih, tugas kelompok 1. Carilah sebuah kasus tentang pembagian harta waris. Lalu kelompok 1 meneliti tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dalam Islam tersebut, dari kasus tersebut. Lalu kelompok 2, ini tugas kelompok 1 ya. Lalu tugas
bagian dari ahli waris. Paham? Lalu kelompok tiga ini meneliti tentang pembagian harta waris dalam hukum positif Indonesia dan apakah ada perbedaan dengan hukum waris Islam. Perbedaan antara hukum positif Indonesia dengan hukum waris Islam. Di situ kalian jelaskan kalau ada perbedaannya dari mana. Nah, nanti kalian jelaskan di sana. Setelah selesai nanti kita presentasikan ke depan kelas. Paham? Ini ibu kasih kelompok satu lembar. Langsung aja kerjakan di sini. Dah, boleh dimulai. Ibu tunggu dalam waktu 5 menit. Buku juga sudah tersedia di depan di mejanya masing-masing. Boleh dilihat. Udah selesai? Sudah bisa tampil? Nah, ayo kelompok satu tampil duluan. Kelompok satu ke depan tampil duluan mempresentasikan hasil dari diskusinya yang telah didapat. Ingin menjelaskan sebuah kasus tentang pembagian harta waris. Oke, kasus pertama itu kasus seorang pria bernama Budi meninggal dunia pada usia 60 tahun tanpa meninggalkan wasiat. Budi memiliki seorang istri, 2 anak laki-laki dan seorang ibu dan seorang ayah. Budi juga memiliki sejumlah harta yang terdiri dari rumah, tabungan dan aset lainnya. Berdasarkan hukum waris Islam, kita akan menganalisis siapa saja yang berhak menerima warisan ahli waris. Pihak-pihak yang menerima warisan ahli waris berdasarkan hukum waris Islam, ahli waris Budi adalah istri karena Budi menikah dan memiliki istri sah. Anak-anak 2 anak laki-laki. Terus ibu karena Budi masih memiliki ibu yang hidup. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang contoh kasus ahli waris tentang pembagian harta waris dalam Islam. Nah, dulu dari kasus Aplis itu ada berapa orang ahli warisnya di sana? Ada? Tadi ada siapa aja? Ada istri, Ada anak dan ada ibu. Berarti dari kasus yang bisa dicari oleh Aplis tadi ada 3 ahli warisnya di sana. Ada anak, ibu, dan istri. Paham kelompok lain? Berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Kami di sini bahkan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi pertanyaannya memiliki tentang pembagian harta waris dalam hukum positif Indonesia dan apakah ada perbedaan dengan kasus hukum waris Islam. Oke, saya Indra menjawab pertanyaan tersebut. Hukum positif Indonesia KUHP Perdata dari hukum waris Islam memiliki perbedaan mendasar dalam pembagian harta warisan, terutama dalam hal porsi yang diterima oleh ahli waris. Hukum Islam memiliki pembagian yang lebih terstruktur
dan sesuai dengan ketentuan syariat. Sementara dalam hukum positif Indonesia lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya, terutama dengan adanya kemungkinan wasiat. Kemudian dalam hukum Islam ada ketentuan yang sangat jelas mengenai siapa yang berhak dan bagaimana porsi pembagian warisan. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia pembagian lebih bersifat merata dan bisa dipengaruhi oleh adanya wasiat. Bisa dimengerti? Apakah ada yang mau bertanya dari jawaban kami? Arman, boleh silakan. Kalian kan tadi sudah menjelaskan tentang pembagian hukum harta warisan menurut hukum di Indonesia dan secara Islam. Lalu bagaimana pula pembagian harta menurut hukum adat? Apakah boleh dijelaskan? Terima kasih. Untuk menurut hukum adat di Indonesia, pembagian warisan juga dipengaruhi oleh hukum adat yang dapat berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya di beberapa daerah di Indonesia sistem warisan menganut sistem matrilinear, yaitu warisan yang mengikuti garis keturunan ibu, atau patrilinear yang mengikuti garis keturunan ayah. Bisa diterima? Terima kasih. Oke, kelompok 3 membahas kasusnya tentang hukum positif Islam dengan perbedaan hukum waris Islam. Nah, ada perbedaannya antara hukum positif Indonesia dan hukum waris Islam, yaitu kalau hukum positif Indonesia itu harta waris itu dibagi sama rata. Tak ada pembagian setengah seperempatnya, itu tak ada, dia dibagi rata. Kalau dalam hukum waris Islam itu sudah ada pembagiannya, yang tadi ada setengah seperempatnya itu. Nah, kalau menurut hukum adat lagi yang ditanya Alman, hukum adat itu harta warisan itu ada 2 yang mengatur. Yang pertama itu sistem matrilinear dan kedua sistem patrilinear, garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kalau masing-masing kelompok udah menampilkan kasusnya masing-masing, sudah menampilkan yang terbaik, bagus sekali. Berarti anak-anak ibu sudah paham tentang hukum waris dalam Islam dan hukum waris positif Indonesia, juga hukum waris dalam adat. Nah, sekarang sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan pertanyaan refleksi untuk kalian. Ibu kasih kertas. Nanti tulis jawabannya di sini dan tempel di papan tulis. Nah, pertanyaan pertama. Pertanyaan refleksi pertama. Bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran pada hari ini? Bagaimana perasaannya terhadap pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan, atau menyedihkan? Kamu kira yang menyedihkan? Bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran pada hari ini? Oke, yang sudah boleh ditempel di papan tulis. Pokoknya satu kelompok mas tampil satu. Nah, nanti dia ada lanjutannya. Boleh tampil di sini. Nanti kita cek sama-sama. Ditempel di papannya, please. Bukan di jidatnya sendiri.
yang dapat kita simpulkan itu harta waris itu adalah apa? Harta waris harta yang ditinggalkan oleh seorang yang sudah meninggal. Lalu golongan ahli waris itu ada dua, yaitu zawin furud dan golongan asabah. Dan juga orang yang berhak menerima harta warisan atau ahli waris itu ada 25 orang, 15 dari pihak laki-laki, 10 dari pihak perempuan. Itulah yang kalian dapat pada pagi hari ini yang bisa kalian bawa pulang tentang pembelajaran harta warisan. Semoga pembelajaran kita selanjutnya itu lebih menyenangkan dari hari ini. Baiklah, sebelum kita selesai, sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita berdoa. Siapkan lagi ketua kelas kita berdoa. Bersiap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil